Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para mahasiswa, para sahabat-sahabat, para ibu-ibu yang saya banggakan, yang saya hormati semua. Sebelum masuk kepada materi yang akan kita pelajari beberapa pertemuan ke depan tentang metodologi penelitian pendidikan, pertama-tama saya ingin ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena baru bisa memberikan mata kuliah, dan meskipun demikian tetap akan saya penuhi seluruh mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ini dengan baik, dan akan saya buatkan silabus khusus yang sangat ringkas, sederhana, dan praktis untuk mata kuliah metodologi penelitian pendidikan ini. Nah, apa kemudian yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan? Ini penting saya jelaskan sejak awal untuk mempersiapkan diri sebagai persiapan bahan yang oleh teman-teman nanti akan dipelajari dan ditanyakan kepada saya. Pertama yang akan kita pelajari adalah penelitian sebagai kegiatan ilmiah. Yang pertama pada sub ini kita akan bahas tentang hakikat penelitian, tujuan penelitian. Kemudian berikutnya akan kita bahas adalah penelitian berdasarkan fungsinya. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian evaluatif. Dan pada materi ketiga atau pertemuan ketiga yang akan kita pelajari adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian. Pada sub ini kita akan belajar tentang bagaimana karakter penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, perbedaan antara keduanya, dan perpaduan penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Pertemuan keempat kita akan belajar tentang metode dan penelitian pendidikan. Dari sekian metode ini mungkin kita akan pilih nanti 2 atau 3 di antara metode ini, yaitu penelitian deskriptif, studi kasus, survei pendidikan, studi korelasional, kemudian penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas, penelitian dan pengembangan atau R&D ya. Nah, dari sejumlah metode tersebut kita akan pilih 2 atau 3 nanti sesuai dengan diskusi yang akan kita jalani nanti. Pertemuan kelima kita akan bahas tentang buku pedoman akademik Universitas Nurul Jadid. Ini tidak hanya ingin memperkenalkan buku, tetapi di dalam buku itu ada beberapa kaidah dan ada beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh teman-teman semua dalam menulis tugas akhir nantinya. Tugas akhir yang dimaksud bisa berupa buku, atau bisa berupa jurnal, atau bisa berupa skripsi. Silakan nanti teman-teman pilih salah satu di antara 3 yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang nomor 6 kita akan lebih praktis lagi. Setelah kita belajar tentang materi yang sudah dibahas di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, maka di pertemuan keenam kita akan belajar tentang cara membuat proposal dengan baik. Nah, proposal itu ada beberapa rukunnya. Seperti sholat misalnya, rukunnya niat, kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, dan seterusnya. Apabila rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi dengan baik, dengan sempurna, maka sholatnya bisa batal. Nah, sama halnya juga dengan membuat proposal. Proposal itu ada rukun-rukunnya yang harus dipenuhi oleh semua peneliti dan semua mahasiswa yang menulis tugas akhir. Ya, kalau salah satu rukun dari proposal itu tidak terpenuhi dengan baik, maka proposalnya bisa ditolak oleh pembimbing. Nah, mungkin juga di pembahasan ke-6 ini saya juga memberikan tips ya, tips untuk menghadapi pembimbing ya.
dan memperbaiki proposal supaya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pembimbing. Baik teman-teman semuanya, kita mulai di materi pertama kita, yaitu tentang hakikat penelitian. Nah, pada dasarnya memang semua orang itu memiliki karakter, sifat, keingintahuan. Ya, semua tidak ada bedanya. Semua orang, apapun tingkat sosialnya, mau ibu rumah tangga, mau buruh, mau petani, mau dosen, mau guru dan seterusnya, pasti memiliki sifat ingin tahu. Itulah sebabnya dalam pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu bertingkat-tingkat. Pertama mungkin kita mengetahui tentang dongeng, ya, mengetahui sesuatu melalui dongeng. Kita tahu dongeng Malin Kundang, ya. Kita tahu dongeng siapa, Roro Jonggrang dan seterusnya, yang apakah itu kemudian benar 100% apa yang kita lihat atau hanya legenda. Nah, itu belum ada penelitian ke arah sana. Nah, kemudian gosip, ya, gosip itu memang ada benarnya, tetapi kebenaran gosip itu mungkin 20% dari 100%. Berarti 80%-nya tidak benar. Artinya yang diceritakan boleh jadi beras, tetapi yang sampai kepada kita itu adalah bubur. Itu kebanyakan begitu kalau gosip. Yang diceritakan A, yang sampai adalah C. Yang diceritakan adalah kedelai, yang sampai kepada kita adalah susu kedelai. Udah beda, udah ditambah-tambahin gitu. Biasanya begitu gosip itu. Kemudian pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi biasanya dijadikan tolak ukur sebagai kebenaran oleh seseorang. Saya misalnya, ya, saya kalau makan mangga sakit perut, makanya sampean jangan makan mangga sampean. Nggak bisa. Pengalaman pribadinya kemudian diterapkan, diberikan kepada orang lain. Artinya setiap orang memiliki pengalaman pribadi yang berbeda antar satu dengan yang lain. Nah, bagaimana pengetahuan yang paling tinggi? Pengetahuan yang paling tinggi itu adalah pengetahuan yang diperoleh atau pengetahuan yang dilalui melalui penelitian ilmiah. Nah, dari pengetahuan yang dilakukan atau dilalui dengan penelitian ilmiah inilah yang bisa dapat atau yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saya kasih contoh ini misalnya, ya, sebagai tindakan ilmiah dan tindakan non ilmiah. Apabila anak kita sakit, misalnya, ya, anak kita sakit, sebagai tindakan ilmiah, maka kita harus mengamati mengapa ia sakit, apa yang ia makan sore hari misalnya, kalau sakitnya malam, apa yang ia minum sore hari. Kemudian periksa ke dokter, datang ke dokter, diperiksa oleh dokter. Dokter kemudian tes lab, ya, cek darahnya misalnya, cek suhunya, ya. Setelah dicek tes lab, kemudian dilakukan pengobatan, sehingga pengobatan sesuai dengan apa yang diderita oleh sang anak, ya. Sebab tidak semua panas itu adalah demam, apalagi zaman atau musim pandemi seperti sekarang ini, ya. Panas itu ketika dites tidak semuanya demam. Boleh jadi dia reaktif, boleh jadi dia positif, boleh jadi hanya demam biasa, kan begitu. Oleh karena itu maka tes lab, kemudian periksa ke dokter itu dalam rangka menemukan penyakit yang diderita oleh anak dan kemudian dilakukan pengobatan, digolongkan sebagai tindakan ilmiah. Nah, bagaimana Pak misalnya, ya, tindakan non ilmiah itu bagaimana? Anak kita sakit bukan dibawa ke dokter, bukan tes lab misalnya, tetapi ke dukun. Oleh dukun kemudian diramal, ya, diramal, dijampi-jampi. Kemudian terakhir dukun akan mengatakan, wah ini kena guna-guna, wah ini kesurupan. Kalau dalam bahasa Maduranya, wah ini kesandingan. Maka harus buat bubur atau tajin beserta 7 makanan yang berbeda, lalu diberikan kepada tetangganya. Nah, memberikan sesuatu kepada tetangga itu benar,
as-shadaqatu tadfa'ul bala, tetapi mempercayai ucapannya dukun, kemudian melakukan apa yang disampaikan oleh dukun itu merupakan tindakan non ilmiah. Itu maksud saya tadi, ya. Jadi itu. Berikutnya, sifat penelitian ilmiah atau sifat ilmiah. Sifat ilmiah itu sebagaimana yang saya contohkan tadi, ketika anak kita sakit, maka harus dilakukan observasi oleh dokter, tes lab dan seterusnya. Maka tentu yang pertama adalah rasional. Anak kita sakit, maka tes lab. Begitu, rasional banget itu. Dibanding diramal kan lebih rasional, tes lab, periksa dan seterusnya. Artinya suatu penelitian itu harus masuk akal dan terjangkau oleh nalar manusia. Kemudian yang nomor 2 adalah empiris. Empiris itu artinya caranya dapat diamati oleh orang lain. Ketok magic misalnya. Begitu dia mau melakukan tindakan ketok magic, dia masuk rumah. Tiba-tiba udah lurus, nggak bisa diamati oleh orang lain. Itu nggak bisa dijadikan sebagai standar ilmiah. Boleh jadi di dalam bukan magic, tetapi ia ketoknya atau memperbaikinya dengan cara-cara alami misalnya. Bukan magic lagi, namanya aja ketok magic misalnya begitu. Kenapa? Karena selama ini prakteknya adalah tidak diketahui oleh orang lain. Itu nggak boleh. Artinya bukan sebagai tindakan ilmiah. Empiris. Kalau secara teoretis, empiris itu adalah menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati oleh orang lain dengan menggunakan panca indera. Kemudian yang terakhir adalah sistematis. Sistematis itu menggunakan proses dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, di pembahasan sistematis inilah kita akan lebih banyak nanti akan membahas bagaimana prosedur penelitian, bagaimana desain penelitian, bagaimana penelitian itu dilakukan, dan seterusnya. Nah, berikutnya, apa sih tujuan penelitian itu? Tujuan penelitian itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah eksploratif. Eksploratif itu adalah secara mudah menemukan ilmu baru. Di penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti atau oleh seorang mahasiswa untuk menemukan ilmu baru yang belum pernah diketahui oleh sebelumnya. Sebagai gambaran, contoh sederhana, kita misalnya begitu minum daun binahong misalnya ya, itu meningkatkan vitalitas laki-laki misalnya, yang contoh aja ya. Setiap suami saya diberikan binahong ya lebih kuat, lebih vital misalnya. Lalu Anda teliti apa yang ada dalam kandungan daun binahong itu. Kemudian ternyata asumsi saudara itu sesuai dengan hasil penelitian. Nah, baru kemudian hasil penelitian saudara itu bisa dikatakan sebagai tindakan ilmiah karena sudah melalui proses-proses, prosedur-prosedur penelitian. Contoh dalam penelitian pendidikan misalnya, penelitian yang menghasilkan suatu metode baru dalam pembelajaran matematika yang menyenangkan kepada siswa. Contoh, jadi belajar matematika yang selama ini dipikir jenuh, bosan, dan menakutkan bagi sebagian siswa, kemudian diberikan inovasi-inovasi dengan teknik-teknik baru sehingga tidak membosankan. Nah, itu baru itu. Kemudian yang kedua, tujuan dari sebuah penelitian itu adalah tujuan verifikatif. Ilmunya sudah ada, teorinya sudah ada, kita teliti lagi. Apakah benar teori tadi itu, daun binahong misalnya meningkatkan vitalitas pria, apakah benar? Kalau ternyata keliru, maka penelitian sebelumnya itu bisa dibatalkan dengan temuan saudara yang melakukan penelitian bahwa daun binahong ternyata tidak meningkatkan vitalitas. Contoh misalnya dalam dunia pendidikan ya, penelitian yang dilakukan untuk menguji efektivitas metode pembelajaran yang telah dikembangkan di luar negeri. Jadi di luar negeri misalnya ada sebuah metode yang dikembangkan bagus sekali terhadap siswa. Kemudian metode itu kita teliti dan diterapkan di Indonesia. Apakah sesuai, apakah akan menghasilkan seperti yang
dilakukan di luar negeri. Nah, ternyata ketika dilakukan di Indonesia tidak sama hasilnya dengan di luar negeri. Oh, berarti ada faktor-faktor lain. Misalnya faktor sosiologis misalnya, faktor geografis misalnya, dan faktor-faktor yang lain. Yang itu di luar dari penerapan metodologi tadi itu. Terakhir ya, tujuan pengembangan. Tujuan pengembangannya adalah penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu yang telah ada. Ilmunya sudah ada, teorinya sudah ada, kita gunakan itu untuk mengembangkan, untuk dilakukan kepada orang lain. Contoh misalnya, ya, penelitian tentang implementasi metode inquiry ya dalam pembelajaran IPS misalnya. Kemudian kita ganti, sukses di IPS, kita ganti misalnya ke fikih, apakah juga bisa? Kita ganti misalnya ke akidah. Nah, ini biasanya yang sering kita lakukan selama ini. Jadi di tujuan terakhir ini yaitu tujuan pengembangan. Saya kira itu untuk mengawali pertemuan kita hari ini. Saya malam ini rekamannya. Malam ini semoga pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Tentu juga diberikan semangat untuk terus belajar. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.